sebenarnya kan kalau Omnibus Law itu kan semacam satu regulasi yang menampung banyak regulasi-regulasi gitu ya. Nah, ketika kita bicara definisi, sebenarnya yang terjadi di sini sih ya memiliki kemiripan dengan di beberapa tempat lainnya. Secara di mana bentuk undang-undang ini menampung undang-undang yang lain gitu, menampung banyak undang-undang. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau di beberapa negara biasanya dilakukan dengan tematik. Jadi tematiknya misalnya tematik perpajakan, tematik perizinan gitu ya. Nah, ini tuh tematiknya tuh cukup banyak. Jadi ada tematik terkait tenaga kerjaan, tematik lingkungan, sumber daya alam, ada tematik misalnya terkait dengan pendidikan yang disebut sebagai klaster-klaster lah, kira-kira kayak gitu. Nah, tadi yang saya bilang itu juga, jadi problemnya lebih kepada bagaimana sebenarnya mereka memasukkan undang-undang yang tematiknya beda-beda dan secara pengelolaan, maka sebenarnya memang dia banyak sekali yang kemungkinan yang di bypass prosesnya. Jadi karena mungkin mengejar waktu. Jadi misalnya kalau terkait dengan penyusunan AMDAL itu pasti dipercepat sehingga partisipasi masyarakat dihilangkan. Ataupun sebenarnya ketika misalnya mau mencoba menerbitkan izin, ya izin lingkungan dihapus dengan pandangan karena izin lingkungan sama ini dianggap sebagai salah satu penghambat dari diterbitkannya atau kelangsungan dari sebuah usaha gitu. Nah, saya sih ngelihatnya memang banyak sekali perinduksian ya yang sebenarnya kontrolnya itu utamanya dari sektor usaha. Jadi ya semacam warning gitu. Jadi kita memang harus benar-benar kalau undang-undang ini memang akhirnya dipaksakan untuk diberlakukan, ya pemerintah harus benar-benar siap untuk tetap menjaga environmental safeguard itu secara implementatif itu nggak tereduksi gitu sih. Sebenarnya pada pokoknya kan Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini adalah sebuah regulasi yang bertujuan simplifikasi perizinan dan kemudahan bagi pelaku usaha. Jadi artinya tadi kontrolnya itu adalah di kepentingan usaha, atau di kepentingan bisnis atau kepentingan kemudahan perizinan itu. Nah, sehingga yang semua yang dianggap selama ini sebagai penghambat dari kemudahan perizinan atau kemudahan berusaha, ya itu dicoba disimplifikasi, terutama adalah instrumen-instrumen lingkungan. Kayak gitu sih. Punya tugas besar juga Mahkamah Konstitusi untuk sebenarnya menemukan argumentasi yang tepat gitu ya, untuk sebenarnya mengatakan bahwa ya ini bermasalah gitu ya, selain tadi saya sudah sampaikan bahwa dia tidak dikenal dalam peraturan, bertentangan, bahkan cenderung melanggar dan berdampak terhadap regulasi lainnya dan juga terhadap publik. Jadi Mahkamah Konstitusi nggak bisa terjebak pada pakem-pakem yang selama ini terjadi ya, uji-uji materi yang selama ini terjadi, karena akan sangat merumitkan